sebagian kitab manaqib. Sebagian kitab manaqib itu kitab kisah, kitab cerita, tapi bukan dongeng. Kalau dongeng takut ngarang. Ini kisah nyata kehidupan seorang wali, kehidupan orang-orang soleh. Karena kata Rasul dzikrus sholihin tanzilur rahmah, menyebut nama orang-orang soleh bisa menurunkan rahmat Allah. Allah wahya dukhulul jannah. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa yang namanya rahmat di situ adalah dukhulul jannah, masuk surga. Jadi insya Allah orang yang senantiasa rajin membaca manaqib, insya Allah dijamin masuk surga. Amin. Insya Allah dia termasuk banyak cerita teman-teman, termasuk cerita guru-guru saya tentang pengamal daripada manaqib, termasuk orang yang rajin membaca manaqib, insya Allah ya, jasadnya tidak akan hancur. Amin. Orang yang mengamal manaqib, orang yang setia dengan membaca manaqib, ya walaupun seminggu sekali, insya Allah jasadnya utuh. Amin ya rabbal alamin. Udah ini sambung bagus, insya Allah mereka lebih bagus. Itu di antara pengamal daripada manaqib. Makanya Pak RW jangan sampai nggak ditutup. Siap, 100%. Tapi kalau ditutup doang, ngajar orang. Ayo, siap ya, gaspol. Jadi manaqib itu bentuk mufrad daripada mangkobatun. Orang sinakoni manaqib itu bahasa Arab. Mufrad ya, bentuk kata tunggalnya mangkobatun. Mangkobah itu artinya sifat-sifat baik. Dijamakkan jamak taksir jadi manaqibu, mafa'il, jamak taksir bila. Mangkobatun dijamakkan jadi manaqibu. Jadi manaqib itu bentuk jamak daripada dapat mangkobatun. Mangkobah itu artinya sifat baik seseorang. Jadi manaqib itu bukan hanya manaqib Tuhan saya saja. Mungkin bisa bikin manaqib Bang Hasan, manaqib Hasan Soleh. Karena manaqib itu kan intisari dari manaqib itu adalah tawassul. Tawassul minta perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat sifat baik, lewat karomah, lewat keberkahan, lewat amal ibadah seseorang, lewat kesolehan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Mang Hasan katakan, lupa membersih masjid, kebun sayur seumur hidup seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, dengan barokah karomah saya Mbah Hasan Soleh, Hasan saya minta mohon hasil maksud, insya Allah hasil. Kalau datang maksudnya, ya maksudnya itu bisa diminta pertolongan, diminta wasilah, tapi bukan sama Hasan, kita hanya sama Allah. Jadi kita baca manaqib, baca sholawat, baca marhaba, mintanya bukan sama Syabdul Qadir, bukan sama Nabi. Kalau kita sama Syabdul Qadir, kita sama Nabi yang musyrik, sama juga ya. Berarti ya bukan sama Allah. Tetap walaupun kita ya, menyebut nama Tuhan saya di sini, tetap lewat barokah daripada Tuhan Syabdul Qadir ini, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada kita sekalian, memberikan hasil maksud. Semakin utangnya gancang membayar utang. Amin. Si masih jomblo gancang lagi. Ini serapi ada yang mana kan? Oh ini kan. Jadi mana ini buatan ya?
salah kata manakib itu sifat baik seseorang. Jadi bukan sekedar Syabdul Qadir saja, bisa manakib siapa saja, manakib Pak Erwin bisa diberi manakib ya. Karena manakib itu biografi seseorang, biodata seseorang khusus daripada sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik ya, kalau ada karomah dicantumkan karomah. Itulah manakib. Adapun faidah manakib banyak sekali. Dan karena yang paling utama, insya Allah pengamal manakib ya bakal mendapat syafaat daripada Tuhan Syabdul Qadir Jailani. Apalagi manakib ya, manakib ini ya karomah Tuhan Syekh. Dan karomah daripada wali atau daripada kiai di kita aja ya, katakanlah karomahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam riwayatnya, dalam manakibnya itu ketika dikubur ya, dalam versi kubur kan kalau orang jadi talqin, Mbah Hasyim juga ditalqin, tapi bukan talqin ini yang biasanya bukan. Artinya gimana? Mbah Hasyim satu kata amal, sudah banyak amal, gak usah saya talqin sampai lebih pintar. Nanti kalau malaikat nanya man rabbuka, jawab NU. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab NU. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? NU. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? NU. Wa man imamuka, siapa imamu? NU. Wa man ikhwanuka, siapa temanmu? NU. Kalau jawab NU kan supaya malaikat bingung. Itu di antara ulama kita ada yang seperti itu. Saking bedanya karomah daripada NU. Dia bisa jawab di alam kubur. Dia mau coba bisa nanya ya. Besar itu oke baru pada NU lagi. Jadi sebagian ulama, sebagian muhaibin ada yang ketika ditanya di alam kubur jawabnya cuma Abdul Qadir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Abdul Qadir. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Abdul Qadir. Wa man imamuka, siapa imamu? Abdul Qadir. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Abdul Qadir. Wa man imamuka, siapa imamu? Abdul Qadir. Semua jawaban, semua pertanyaan dijawab dengan satu jawaban, yaitu Abdul Qadir. Malaikat bingung, kebingungan. Mungkin saja apa ini ditakon siapa pengarang Abdul Qadir, Nabi Abdul Qadir, paham jadi Abdul Qadir itu siapa? Akhirnya malaikat apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabbi, ada seorang hamba yang kami tanya tentang persoalan umur, tapi jawabnya Abdul Qadir dulu. Siapa Tuhanmu? Abdul Qadir. Siapa nama Abdul Qadir? Kata Allah kepada malaikat, malaikat, Abdul Qadir itu kasihku. Karena siapa yang mencintai kekasih, berarti dia mencintai aku. No mata biarkan dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Padahal yang ditanya itu orang kafir, orang Yahudi, yang selalu jawab Abdul Qadir. Kenapa? Karena beliau itu setiap tanggal 11 bulan ini, bulan apa? Rabiul Tsani, beliau itu mengadakan haul. Padahal dia bukan muslim, mengadakan haul karena saking cintanya kepada Tuhan Syekh, dia belum masuk Islam tapi haul terus. Makanya ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya Abdul Qadir. Siapa nabimu? Abdul Qadir. Karena dia nggak tahu apa-apa, tahunya haul Abdul Qadir. Tapi dengan barokah haulnya, dengan barokah kecintaannya kepada Tuhan Syekh, orang tersebut dia mendapatkan syafaat dari Tuhan Syekh, dan alhamdulillah diterima dengan Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang kafir apalagi orang Islam. Makanya yang yakin, 1000 yakin, 100 yakin, ainul yakin, yang 9 yakin bahwa insya Allah dengan barokah ya, dengan kesungguhan niat kita untuk hal Tuhan Syekh, insya Allah Tuhan Syekh akan memberikan syafaat kita. Ya, terutama setiap malam Sabtu ya. Sabtu jangan ketinggalan malam Id ya. Malam Minggu koyal malam Sabtu malam Jumat
makan ya mas jalan-jalan belum kerbau goyang tapi jangan berhenti ya terus masih korban baik berisin nanti juga sadar sendiri biarin aja ikan ya ya nggak apa-apa yang penting mau mana kita mau dan mau marhaban insya Allah tambah tahun malam sini bakal dapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil menunggu malam ya. Ini semalam betul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian terjemah daripada kitab manaqib supaya lebih semangat dalam membaca manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Sayyidina Muhammad junjungan kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bersama umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu umat yang paling pendek umurnya, paling pendek orangnya, tapi paling banyak kabarnya. Ini karena rahmat Sayyidina Muhammad, karena rahmatannya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat insya Allah umat Nabi Muhammad itu adalah khairul umatin, sebaik-baiknya umat, ya umat yang paling pendek umurnya tapi paling tinggi derajat di surga. Amin ya Rabbal alamin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ulama di qomati hujjati, dan Allah telah mengunggulkan para ulama dengan iqamati hujjati dengan mendirikan hujah-hujah agama, dengan mendirikan dalil-dalil agama, yaitu syariat Islam, ajaran-ajaran Islam. Wa dan Allah telah memuliakan para kekasih Allah di tuhuril karomati dengan cara menengokkan karomah, dengan cara memperlihatkan karomahnya kepada al-khaliqillati hiya min karomah yang tidak sesuai dengan adat, yang di luar nalar manusia. Ya. Jadi karomah tersebut min mu'jizat Sayyidil Mursalin, datang dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karomah yang ada di seluruh para wali, ya, di kuli asrin, di kuli zamanin, setiap masa itu datang dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percikan daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nur nubuwah, cahaya kenabian semenjak zaman Nabi sampai yaumul kiamah itu akan selalu turun temurun, akan selalu mengalir kepada umatnya. Lewat apa? Lewat hadis, lewat berjumpa. Karena dikatakan dalam satu kitab, pola waktuhum, sebagian ulama mengatakan bahwa istihad seseorang, kesungguhan seseorang, ibadah seseorang yang 1000 tahun atau lebih daripada 1000 tahun itu tidak akan lebih baik daripada melihat wajah seorang syekh, wajah seorang alim yang alimnya tersebut silsilahnya nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berjumpa dengan seorang alim, ketika melihat wajah seorang alim itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun, lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Kadang-kala umur kita akan nyampe, bahkan ya kemungkinan yang sekarang jarang ya. Jadi kita berjumpa dengan seorang ulama, kita melihat wajah ulama ya, yang notabene, yang statusnya, yang sanadnya muttasil kepada Rasulullah, itu langsung insya Allah bakal percikan nurul nubuwah, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah jaminan itu mutu ala iman, mati dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi antara ini seperti Tuan Syekh ya. Kayak ada istilah musyabakah. Musyabakah itu ijazah salaman ya. Man sofahani, kata Rasul, man sofahani wa man sofaha sofahani ila yaumil qiyamah kala jannah.
Barang siapa yang pernah bersalaman kepadaku, kata Rasul, atau pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman kepadaku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman kepadaku sampai yaumul kiamat, dakhala jannah, maka orang tersebut dijamin akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kesalaman itu kesalaman dunia. Itu walau memang benar-benar orang tersebut atau ulama tersebut sangat mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk dikit waksen ini punya omong waksen ya. Adwa umin nuri syamsi, aromahnya lebih terang benderang daripada sinar matahari. Ya, aromah waksen ini lebih terang benderang daripada sinar matahari. Jadi sekuliah alam, seluruh alam ini dipenuhi dengan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Dan siapa yang bisa merasakan? Tentunya yang merasakan adalah orang yang benar-benar mahabbah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Dengan cara apa? Dengan cara ini sering sekali menghadiri majlis malakin, ya, menghadiri majlis malakin, ataupun punya kitabnya. Yang hadir punya kitab malakin, punya. Ini mau terbentuk vaksin gue. Ambil ada ya. Sama. Yang punya kita akhir masuk surga ya Rabban. Ini gampang amat. Maksudnya punya kitanya dari amal. Kalau dihayati ya. Apalagi dijadikan contoh, dijadikan suri taurat dan kuasa itu mual bapak amal ya. Jadi insya Allah lewat ya pula mahabbah kita mahabbah, insya Allah bakal Yusha berbuat mahabbah seseorang dan tidak akan dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta di dunia cinta Abdul Qadir tentunya pasti bakal Tuhan saya ya, karena cinta kepada Rasulullah ya, belum cinta kepada apa Ipan, apa Ipan. Insya Allah lewat awal itu bukti daripada kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, sunnahnya jadi mengohon itu kopi apa tiama, ya, ya, mohon semangat, mulut semangat, giliran sholat subuh sepi. Tapi alhamdulillah daripada orang masih sepi terus. Alhamdulillah syukur kembali lagi ya, kembali lagi. Waktu Allah yang itu karomati wa barik lati mujizat Sayyidul Mursalin. Maka saman syai'as minnati buja dari terkait, dan Allah telah memberikan kekhususan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah min asfalilatihi untuk mengikuti daripada agamanya. Jadi ada makhluk Allah yang dipilih khusus oleh Allah untuk mengikuti, untuk mengamalkan daripada ajaran-ajaran agama. Itu orang-orang soleh, ya, orang soleh. Tentunya di sini banyak orang soleh. Saya yakin, ya, karena dia kata Abu yang tadi daerah Lopang, daerah Calung, daerah Kebun Sayung, daerah Mani. Ini wali kan bukan apa? Tapi mungkin mau ngomong serius ini, belakang. Banyak Mani. Kenapa? Karena memang daerah Lopang, daerah Calung, daerah Kebun Sayung itu adalah sekitar daripada pertama kali saya Nawawi mondok itu daerah Lopang. Makanya di sini wali kumul itu wali tersimpan ya, kayak si nama nyumput ya. Nyumput mungkin Pak RW ada nyumputnya. Wali murid wali kan Bapak sama saya sembilan biru jalan terjadi arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rahmat dan salam tetap terlibat kepada junjungan Allah yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan para Rasul. Wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Muhammad. As-salikina
Saling kambah itu telah melaksanakan ala manhajil qawim terhadap ajaran-ajaran yang lurus, ya, ajaran Nabi Muhammad. Amma ba'du, adapun setelah dars membaca hamdalah wassalatu wassalam. Kalau pengen tahu ini amma ba'du ini satu ungkapan, satu bahasa yang diungkapkan setelah pendahuluan mau ke intisari kalam Islam dengan amma ba'du, yang mesti seperti itu. Dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Daud sampai zaman sekarang, itu memang disunahkan setiap khutbah diberi amma ba'du, setelah baca hamdalah, sholat dan salam baru diakhiri dengan amma ba'du. Itu namanya faslul khitab. Faslul khitab itu pemisah antara pendahuluan dengan intisari kalam, termasuk faslul khitab. Ada perlu baca amma ba'du, jangan amma ba'du tadi ya, amma ba'du. Kenapa nggak boleh amma ba'du? Karena antara amma ba'du dan setelahnya itu berhubungan. Artinya apa? Amma ba'du dan setelahnya itu adalah jawaban daripada apa tersebut. Amma ba'du. Makanya faslul khitab. Amma ba'du fadiludatun dimana pilih dari robbani. Hadihi, maka kitab ini adalah sebagian daripada manaqib kutbi robbani, kutu wali kutub pusat pimpinan Ar-Rabbani kambang sepengeran. Bahwa siswa madani lan wali kaos itu sing sok dijaluk pertolongan, yang suka diminta pertolongannya. As-Samadani sultanil aulia, yang jadi rajanya para wali di masanya, di masa Tuan Syekh, ya, yang jadi wali kutub Syekh. Setiap masa ada wali kutub, setiap waktu dia pasti ada wali kutub. Wali kutub itu pimpinan pusat daripada para aulia setiap masa. Maka setiap masa tidak kurang daripada 124.000 aulia. Di dunia ini tidak kurang dari 124.000 aulia. Wajah sultan aulia al-arifin al-muqarrabin, yang jadi rajanya para wali al-arifin dan rajanya ahli marifat al-muqarrabin, rajanya ahli muqarrabin, ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imamil ulama salikin, dan imamnya ulama ahli salikin, ya. Ulama itu ada ulama yang ahli hukum, ada ulama yang ahli salik. Kalau yang ahli hukum itu ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Ada yang salikin itu ya ulama yang khusus menempa diri, ya, mencari jati diri menjadi insan kamil, itu namanya salikin, atau sudah disebut sufi, ya, ulama ahli tasawuf atau ulama salik. Atau kalau sering dengar itu ada kata-kata ahli toriko katanya, ahli tarekat, ya, tarekat itu ya sebenarnya sama, ini manaqib juga toriko, ya, manaqib juga termasuk toriko. Toriko itu bukan sekedar zikir Allah atau la ilaha illallah, tapi semua kebaikan yang menimbulkan kita, yang mendekatkan kita kepada Allah, itu semua toriko. Tukang urut toriko, tukang bengkel toriko, tukang dagang gorengan toriko sama. Bukan hanya la ilaha illallah saja. Setiap jalan yang menimbulkan diri kepada Allah, ya, itu termasuk toriko. Toriko itu jalan menuju Allah. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Kita hanya punya parkir. Wah, kita niat parkir ini nolongin orang, ya, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nolongin orangnya orang yang baik-baiknya. Ya. Itu toriko. Bukan sekedar baca la ilaha illallah saja. Tapi memang di kita yang masyhur toriko itu orang yang suka baca la ilaha illallah, ya, biasa tahlil. Ar-Rasyidin akan kumacep kabeh, kumacep itu mantep ilmunya, ya, ilmu agamanya mantep, sehingga
ya. Setiap ilmu agama, setiap pan ilmu itu dikuasai, benar-benar mantap, berosir. Artinya orang yang benar-benar paham dengan urusan agama. Nah, Sayyidi Syarif, pangkat daripada Tuan Syarif Sayyid. Sayyid itu turunan Sayyidina Hasan. Sayyid Syarif, dia Sayyid, dia Syarif. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berarti dari bapak Sayyidina Hasan, dari ibu Sayyidina Husain. Itu lengkap. Tuan Syarif turunan Sayyid, turunan Syarif. Di sini juga ada Bani Syarif, itu turunan Syarif. Syarif. Bani Syarif, apa Bani Syarif kan? Itu Jawa Mas asli itu ya. Itu bagus ini ya. Itu bagus. Itu bagus Syarif. Syarif aku baru. Syarif kang turunan Syarif. Al-Hasib kang kang bagus turunan ya. An-Nasib kang bagus turunan daripada Nasabi. Jadi memang para ulama itu rata-rata memang pasti turunan daripada Nabi. Para ulama itu rata-rata turunan Nabi. Bahkan saya pernah ngaji sama Mbah Bayu juga itu, kata beliau itu santri-santri di Pulau Jawa ini khususnya itu yang bisa baca kitab itu pasti turunan daripada Nabi ya. Santri-santri yang sampai bisa baca kitab itu pasti ada nasab kepada Rasulullah SAW. Jadi ya kalau yang nggak ada nasab bukan berarti nggak usah ngaji, bukan ya, cuma rata-rata termasuk ulama-ulama kiai-kiai di kita itu pasti turunannya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kiai RT-nya juga sama berarti ya, namanya ya, betulnya turunan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Saya disari masih binasim saya Abdul Qadir Jailani. Kami dari saya Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dalam Allah Ta'ala bidatil alim wa qawlan. Allah telah memberikan kepada Tuan Syekh derajat yang tinggi bidatil alim dengan zatnya Allah yang mulia wa qawlan ala derajat yang tinggi wa jawahirul ma'ani dan ilmu ma'ani yang seperti kemudian wal amani dan beberapa tujuan. Kita waktu masyarakat wari bahir. Kami peras, kami cari ini kitab dari Asrori Anwari Bahir daripada rahasia cahayanya Tuhan Syekh Al-Bahir yang tersimpan. Kami kalam ulama syair dan dari kalamnya ulama-ulama yang masyhur. Robatan finas imaratul akhir, karena cinta atas tersebarnya manakib orang-orang lain seperti Tuhan Syekh. Waktu kami dalam menikmati dan mencari di dalam menikmati supaya dalam nikmat supaya terus-terusan dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamami rahmat dan sempurnanya keluasan dari Allah. Jadi rahmat Allah supaya disungi nikmatnya sempurna, rahmatnya sempurna. Wa nuzulil barakah dan kami karena kita ini supaya untuk menurunkan daripada berbagai macam keberkahan al-gizan yang begitu keras ya. Jadi kita ini sengaja digarap sering sejauh memahami supaya pertama supaya orang-orang pembaca itu diberikan nikmat yang sempurna. Ini dawa nikmat. Watama merahmat supaya sempurna daripada rahmat Allah. Kebaikan dari Allah supaya sempurna. Jadi ini karamah kita menangkan. Wanuzulil barakah dan supaya turunnya keberkahan ya. Idbikri aku sama wakil ulia. Ingat ya. Dengan sebab menyebut nama-nama mereka, nama-nama waliullah terutama Tuan Syekh dan para guru-gurunya di sini ya tuftahu abwabu samawati ulia. Akan terbuka semua pintu-pintu langit ya, terbuka semua pintu-pintu langit yang tinggi-tinggi itu bakal buku kami. Sebab baca mana?
Wa tunzalu rahmatu dan bakal diturunkan berbagai macam rahmat, berbagai macam kebaikan. Insya Allah ya, abah di depan ya. Insya Allah sing rajin-rajin baca manakib menemu makan cebek musim cebek dia ini dia sing rajin-rajin baca manakib pasti nyambung. Setuju kan? Iya sing rajin-rajin baca manakib pasti nyambung juga. Langsung amin. Sing rajin-rajin baca manakib pasti nyambung pasti. Siratin tapi ya, orang boleh. Awas curiga kalau siratin pengen nyambung berarti. Bagus ini ya, bagus. Memang seperti itu kalau manakib sudah sudah berbuah benar-benar lebat biasa lebat buahnya. Insya Allah nyambung sampai papat boys nggak keturutan. Allah ya. Batul ilahiyah wal barakatuh, bahkan di manakib insya Allah pintu langit terbuka, rahmat terbuka, bahkan barokah berbagai macam warna barokah itu barokah ilmu, barokah anak, barokah rizki ya, itu barokah umur bahkan terbuka. Batul ilahiyah dan berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bakal diturunkan lewat pembacaan manakib buat Syaikhul Qadir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum terus lagi terus subuh ya. Dan saya kau bertemu berarti. Wassalamualaikum jauhi Ramadan kami namakan kitab ini dengan kitab Jawahirul Ma'ani. Jawahirul Ma'ani, Jawahir itu artinya intan mutiara ma'ani yang bersama. Jadi intan mutiara yang bersifat. Didikri nubdatin dalam menyebutkan sebagian daripada manakib Qutbi Robbani, Wali Kutub Robbani Syekh Abdul Qadir Jail dalam radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya fa'budu wa syai'un azam. Maka kami katakan, ini jawab dari amma ba'du, jawab daripada amma ba'du fa'budu. Maka kami katakan, dua syekh, dua Tuan Syaikhul Qadir adalah Asyaikhul Imam. Asyikh seorang syekh itu man lahu fadilatun, orang yang punya keunggulan. Walau karena hadis ini walaupun hadis ini masih mudah, kalau dia punya keunggulan dalam hal ibadah, dalam hal ilmu, itu sebutnya syekh. Ini syekh ya, ada syekh man lahu arba'ina sanah, orang yang umur 40 tahun itu sudah disebut syekh, wong tua seperti ya. Jadi bapak RT itu jadi syekh, syekh RW. Ya karena sudah umur 40 tahun ya. Lewat belum jadi syekh berarti. Jadi syekh itu kalau menurut arti bahasanya adalah orang tua, orang yang sudah umur 40 tahun ke atas itu syekh. Kalau syekh di sini maksudnya man lahu fadilatun, orang yang punya keunggulan. Seperti Syaikhul Qadir. Al-Imam kami dari imam panutan, Al-Agam agung, imam besar. Ya, kenapa setiap Syaikhul Qadir mau Jumatan itu orang-orang pasar nungguin di jalan, pengen apa? Pengen minta diwai bos. Setiap orang katakanlah Syaikhul Qadir bukan sayur. Rumah ini para merdeka nih. Batu mau pasar ngantri nih jalan. Nunggu deh, punya tuan saya pengen keberkahan, pengen lihat wajahnya doang, lihat wajahnya doang, pengen didoain sama dia, sama tuan saya. Itu diantara daripada Imam Al-Adab terus. Wata Julawiyah dan mahkotanya para wali al-mu'adzam yang diagungkan. Waburhan wasfiyah dan dalilnya para kekasih Allah al-mukarram yang dimuliakan. Syekhus Saqalain
gurunya Sakolen dua golongan jin dan manusia, gurunya Tuansa. Al-wasi ila hadrati malikil alam, yang telah sampai kepada Rasulullah, kepada pengkawinan hadroh. Ini bukan hadroh. Alaiya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ini hadroh, ini pengkawinan. Bila hadrati Nabi Mustafa itu hadroh di situ bukan artinya hadir bukan, gitu ya. Tapi ya dengan hadroh ini ketinggian derajat. Bila hadrah Nabi Mustafa maka ada ketinggian derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bahasa kita ini pangpalingan ini malikil alam atau apa ya bahasa Indonesia, kemuliaan, kehariban. La hadrati malikil alam mari hadrahi malikil alam dan jani alam dul maqamil alam kang angin maqam kang luhur yang mempunyai derajat yang tinggi al-qudurobani yang dari wali kutub arobani yang bangsa ketuhanan wanu satil burhani dan cahaya kang mencorong al-burhani kang bangsa Tuhan dari sedari wal haikal somadani dan bentuk as-somadani kang seja. Jadi bentuk seja maksudnya konsep ini suka diminta pertolongannya lewat pembacaan manakib. Mau bikin rumah baca manakib, mau ngedok sumur baca manakib, ya istri marah-marah baca manakib, utang melumpuk baca manakib, mau ya kontrakan belum kebayar baca manakib. Singkat kita dibaca manakib, insyaallah. Walaupun seluruh yang punya bangunan belum beres-beres manakib, sering-sering gak jadi ikut manakib. Ya, yang beli ayam ya rumah ayam tempe tahu. Ya tiap malam Sabtu, insyaallah bangunannya cepat ambles, cepat beres, dan utangnya cepat kebayar. Walaupun seluruh dan wali gaus anurani kang bangsa cahaya. Jadi wali gaus wali yang suka memberikan pertolongan kepada kesusah makhluk ya. Kalau di sini itu yang suka nembong katanya, yang suka hadir itu biasanya di Jiwantaka, sering itu katanya, kata orang-orang di situ memang bahwa Syekh Jiwantaka itu sering hadir, sering nembong, sering memperlihatkan diri kepada orang-orang yang susah biasanya terlihat. Mau lagi benar-benar sulit biasanya hadir. Wali gaus termasuk wali gaus. Bahwa Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, bahwa yaitu Syekh Abdul Qadir itu nama aslinya, nama kuliahnya Abu Muhammad. Abu itu ya nama kuliah itu orang yang namanya diawali dengan lafaz Abu atau Ummu, itu namanya kuliah. Seperti anak pertamanya Hamzah, maka disebut Abu Hamzah. Anak bapak yang pertama namanya Sofi, seperti Abu Sofi. Ya. Kalau di kita biasanya Mama ya, anaknya Reni, Mama Reni ya. Anaknya si Guna, Mama Guna. Fakullah selimau lamata dengan Allah bulan rasulullah. Syahustakan al-wasyah hadir kemarin anak ilmu pengalam Indonesia. Gau senurani bahwa Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Al-Hasani kang bangsa Sayyidina Hasan, Al-Husaini ya, kang bangsa Sayyidina Husain. Jadi lengkap, jadi turunan Abdul Qadir baik dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ya, dari bapak dari Sayyidina Hasan, dari ibu Sayyidina Husain, sama maknanya juga sama ya. Dari bapak Sayyidina Hasan, dari kakek Husain, jadi Hasan Husain. Apalagi Bang Hasan lebih lengkap lagi, Hasan Soleh misalnya. Mana antum?
Ngantuk ini wong kan. Santri, Syahul Karomah wal Wilayah. Sabar masa sabar. Saking usulan Hasan dan Persati. Gimana supaya saya kawin lagi? Menurut saya ilmuwan. Abu Muhammad ini Nabi Muhammad. Manusianya Siddiq jika manusia Siddiq ibni Abi Soleh. Yang anak-anaknya Abi Soleh. Bapaknya Abi Soleh. Jangki Dausat. Ada yang mengatakan Jangki Dausat, ada yang mengatakan Jangka Dausat. Jangki Dausat itu bahasanya bahasa Ibrani. Ya. Maknanya orang yang mulia. Jangki orang yang mulia. Jangki Dausat bin Imam Abdillah. Jangki Dausat ini anaknya Imam Abdillah bin Imam Yahya. Imam Abdillah punya bapak namanya Imam Yahya. Imam Yahya Al-Syahid bin Imam Muhammad bin Imam Dawud bin Imam Musa bin Imam Abdillah bin Imam Musa bin Imam Abdillah Al-Mahdi bin Imam Hasan Musanna bin Imam Amir Sayyidina Hasan As-Sibti. Sayyidina Hasan ya. Sibti itu turunan cucu daripada anak perempuan Sibit namanya. Kalau cucu dari anak laki-laki Hafid ya Hafid. Kalau cucu dari anak perempuan namanya Sibti Nabi. Sibti itu turunan cucu dari anak perempuan. Hasan Sibti. Hasan itu turunan cucu Nabi dari anak perempuan Sibit. Sibti Imam Al-Humam. Ibni Imam karena namanya Imam Al-Humam. Ikam mulia. Asyadullah nyatanya Asyadullah kami seperti bacanya Allah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa Fatimah Zahra dan anaknya anak laki-lakinya Fatimah Zahra Al-Batul. Batul ini artinya kamsungkung ibadah. Itu kamsungkung ibadah khususan ibadah Siti Fatimah ini. Fatimah itu artinya orang sini disapih saking dunia. Di Siti Fatimah orang di dunia. Tapi ini suki hati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Inti Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya,